Halo Sobat Erlina, sebagai calon pengantin, kita harus sudah siap dalam segala hal ya, termasuk dalam persiapan kehamilan. Sobat Erlina tentunya ingin memiliki keturunan yang cerdas dan sehat bukan? Lalu kenapa ya persiapan kehamilan ini dimulai sejak menjadi calon pengantin? Calon pengantin, khususnya wanita, merupakan calon ibu yang akan mempersiapkan kehamilannya. Langkah persiapan kehamilan pada calon pengantin wanita ini juga merupakan upaya penanggulangan stunting pada anak. Penanggulangan masalah stunting sebaiknya dilakukan sejak dini sebelum seorang anak dilahirkan agar dapat memutus rantai stunting. Lalu, adakah peran gizi dalam langkah persiapan kehamilan untuk calon pengantin wanita? Calon pengantin wanita termasuk dalam kelompok wanita usia subur atau BUS yang perlu mempersiapkan kecukupan gizi tubuhnya karena gizi pada calon ibu hamil yang optimal mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, kondisi kesehatan bayi yang dikandung, dan keselamatan selama proses melahirkan. Status gizi calon ibu selama 3-6 bulan pada masa prakonsepsi menentukan keadaan bayi yang dikandungnya. Oleh karena itu, pastikan memiliki status gizi normal bagi calon pengantin wanita. Status gizi normal apabila indeks massa tubuh atau IMT-nya berada di antara 18,5 sampai dengan 25. Menjaga status gizi optimal pada periode prakonsepsi merupakan waktu yang tepat untuk mengurangi risiko terjadinya masalah gizi saat kehamilan. Sebenarnya, kenapa sebagai calon pengantin perlu memperhatikan status gizi? Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin yang sedang dikandung. Apabila status gizi ibu baik dan normal selama kehamilan berlangsung, kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat dan cukup bulan dengan berat badan normal. Kemudian pastikan memiliki ukuran lingkar dengan atas yang normal. Calon pengantin wanita juga perlu memastikan ukuran lingkar dengan atas atau lilanya berada pada batas aman, yaitu lebih dari sama dengan 23,5 cm. Lingkar lengan atas digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang berisiko kurang energi kronik atau KIK. Hal ini penting diperhatikan karena seseorang yang berisiko KIK ketika hamil dapat menimbulkan dampak negatif seperti pendarahan, anak mengalami stunting, hingga terjadi penurunan kecerdasan. Selanjutnya, pastikan kebutuhan zat gizi tercukupi dan mengonsumsi makanan secara seimbang. Kandungan zat gizi yang dibutuhkan yaitu zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat selain berfungsi sebagai sumber tenaga, juga dibutuhkan oleh otot dan organ untuk melakukan fungsi fisiologis tubuh. Jenis karbohidrat kompleks lebih diutamakan untuk perempuan dengan berat badan berlebih. Bahan makanan sumber karbohidrat seperti serealia, beras putih, beras merah, ubi, singkong, kentang, roti, dan mie. Asupan protein yang cukup atau adekuat sangat penting sebelum kehamilan karena memengaruhi komposisi tubuh ibu dan anak, serta kesehatan metabolik. Protein juga berfungsi menyusun struktur dan komponen fungsional sel tubuh. Ketidakcukupan protein dalam waktu lama dapat mengakibatkan terjadinya kurang energi kronik atau KIK. Bahan makanan yang mengandung sumber protein seperti ikan, telur, daging, unggas, produk susu, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Jenis lemak yang dibutuhkan harus diperhatikan. Lemak jenuh dan lemak trans perlu dibatasi. Lebih diutamakan asam lemak tidak jenuh atau PUFA. PUFA berperan penting dalam kesehatan fisik dan mental, serta perkembangan otak janin. Ada 2 jenis PUFA, yaitu omega 3 dan omega 6. Omega 3 berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan syaraf, dan prekursor eukosanoid. Omega 6 juga berfungsi dalam prekursor eukosanoid. Contoh bahan makanan sumber omega 3 yaitu minyak ikan dan kacang-kacangan. Sedangkan bahan makanan sumber omega 6 yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati seperti bunga matahari, jagung, dan kedelai. Selain itu, juga diperlukan zat gizi mikro seperti asam folat, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan zat besi. Asam folat merupakan zat gizi mikro yang berfungsi dalam perkembangan dan pembentukan tabung syaraf, pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, dan perkembangan otak. Asam folat sangat diperlukan untuk perkembangan janin karena mempengaruhi proses embrionik pada awal kehamilan. Vitamin A berperan dalam fungsi penglihatan, daya tahan tubuh, perkembangan organ, dan pembentukan sel darah merah. Asupan vitamin B12 dari makanan
berfungsi dalam perkembangan syaraf dan pembentukan sel darah merah. Kebutuhan vitamin B12 yang adekuat dapat mencegah terjadinya cacat tabung syaraf otak. Vitamin D berfungsi dalam sistem imun tubuh, pembentukan tulang, menjaga keseimbangan kalsium dan fosfor, dan pengaturan tekanan darah. Zat besi merupakan zat gizi mikro yang penting untuk fungsi organ dan sintesis hemoglobin. Masalah yang biasa ditemukan pada perempuan usia reproduktif yaitu anemia, sehingga memenuhi kebutuhan zat gizi mikro seperti zat besi dan zat mikronutrien lainnya yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sangatlah penting. Nah, itulah langkah-langkah persiapan kehamilan bagi calon pengantin wanita. Alangkah lebih baik sebagai calon ibu untuk mempersiapkan segalanya dengan matang sebelum menginjak ke periode kehidupan selanjutnya.